Ibadah kita pada hari Minggu ini, semua boleh berkumpul lagi dalam satu sukacita. Selamat datang Ibu Nora, boleh berkumpul lagi jauh dari Indonesia. Ada Ibu Eli juga yang baru datang dengan Papit beberapa waktu yang lalu. Kita sudah boleh berkumpul lagi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat datang juga untuk Bu Lista. Ini baru datang dari Colorado ya. Tuhan Yesus memberkati, boleh bergabung bersama kami pada hari Minggu ini meskipun hari Senin katanya akan kembali lagi. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita pembacaan ini diberikan bagi kita mempersiapkan untuk masuk dalam masa-masa Advent. Tanggal 27, dua minggu lagi kita akan masuk dalam masa Advent. Minggu depan ada yang disebut dengan Minggu Kristus Raja. Saya tadi sudah menerima liturgi Minggu Kristus Raja, masa akhir tahun kalender gereja. Jadi setelah itu nanti kita akan mulai lagi masuk dalam satu kalender gereja yang baru. Nah, bacaan ini saya kira saya selalu mengatakan begitu ya, selalu kita sudah dengar, kita baca tentang perumpamaan mengenai talenta. Ada orang tadi Ibu Sandra dengan anak-anak sangat bagus sekali membawakan children's sermon itu. Ada orang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Tuannya mau berangkat, katanya mau ke Indonesia, pulang dulu, lihat kampung di Manado atau di Ambon, lihat tanah di sana, masih ada apa enggak? Jangan sudah diserobot sama orang, atau lihat rumah tua, atau apalah, macam-macam ya. Mau jalan-jalan dan kemudian atau mau bepergian kemudian dia memberikan itu. Ada kajian 5 talenta itu atau 1 talenta itu seperti orang bekerja 15 tahun dan sebagainya, dengan kalau dihitung dengan uang begitu banyaknya. Tapi saya tidak terlalu pusing dengan itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa ujung-ujungnya pasti kita akan bicara tentang apa talenta, apa karunia yang mau kita berikan kepada Tuhan, kita kembangkan di hadapan Tuhan. Tentu ini satu percakapan biasa yang kita selalu dengarkan dalam khotbah-khotbah selama ini. 5 talenta selalu dianggap sebagai bagian, itulah talenta, itulah kemampuan, itulah karunia, itulah talent yang diberikan bagi kita. Ada yang dengan 2, ada yang dengan 1. Dikatakan sesuai kemampuan. Nah, memang dalam perkembangannya terjadi perubahan. Sebenarnya talent atau talenta itu adalah dalam kaitannya dengan orang memahaminya akhir ini seperti karunia yang Tuhan beri bagi kita. Padahal talenta ini adalah seperti nilai. Jadi ya just nilai, value gitu ya. 5 nilainya 5. Nilainya 2, nilainya 1. Tapi kemudian dalam perkembangannya sering kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan talent. Akhirnya itu ditunjuk kepada kemampuan, semacam karunia dan seterusnya. Tapi hari ini saya tidak akan mengulangi khotbah-khotbah yang demikian, dalam arti saudara sudah tahu bahwa karunia itu harus dikembangkan, karunia itu harus dipotensikan. Gereja harus mempotensikan semua karunia-karunia yang ada. Ada yang bermain musik dan sebagainya. Saya kira kita sudah paham. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu adalah kita punya. Kita punya semuanya. Saya memberikan 5 talenta mungkin kepada Pak Robi. Saya memberikan 2 talenta kepada Pak Saya memberikan 1 talenta kepada Pak Otto sebagai tuan. Satu kali saya datang dan minta itu, mana? Sudah dikembangkan atau belum? Tapi persoalannya adalah sekarang, cobalah kita bayangkan, kira-kira Pak Robi mau nggak change dengan Pak saya, ditukar 5 jadi 2, atau 5 jadi 1, yang 2 jadi dapat 5, yang 1 dari dapat 2. Kira-kira mau nggak itu ya? Mikir-mikir dulu. Karena nilai ini bicara tentang tanggung jawab. Jadi talenta yang saya mau katakan hari ini kita bicara adalah talenta itu bicara tentang tanggung jawab. Bukan hanya sekedar nilai. Berapapun yang kita dapatkan, berapapun yang kita miliki, persoalannya di dalamnya adalah apakah ada tanggung jawab atau tidak untuk itu.
Kalau kita tidak melakukan sebuah tanggung jawab untuk itu, maka percuma. Mau 5 talenta, mau 2 talenta, mau 100 talenta, maka sia-sialah semua. Ini bukan persoalan 5-2-1, tetapi persoalan tanggung jawab bagi kita sebagai orang yang dipercayakan untuk melakukan sesuatu terhadap talenta-talenta yang Tuhan beri bagi kita. Ini bicara tentang tanggung jawab. Ayat 15 dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Begitu juga dengan yang 2. Saudara perhatikan ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dalam bahasa Inggris dikatakan to trade it. Jadi semacam dia memperdagangkan. Atau dalam bahasa aslinya disebut dengan ergazomai. Ergazomai itu bukan hanya memperdagangkan, tetapi to work, labor, ada do work, ada to make gains by trading, to business, produce, menghasilkan keuntungan di dalam bekerja. Jadi talenta yang kita miliki atau talenta yang diberikan itu ada ergazomai, ada sesuatu yang menghasilkan, ada sesuatu yang membuat ada keuntungan di dalamnya. Dan orang harus dinamis melakukan itu, bukan diam. Orang harus melakukannya dengan dinamika, dinamis, bergerak ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang mundur ke belakang, bukan ke arah yang membuat kita menjadi dengan nilai itu kita menjadi mundur ke belakang. Jadi ketika talenta ada, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah untuk bergerak ke depan dan menghasilkan sesuatu yang baik, apapun. Kalau saudara sebagai seorang pedagang, maka hasilnya adalah saudara harus punya keuntungan. Kalau saudara sebagai orang yang bekerja di kantor, saudara bekerja dengan dari jam ke jam, ada waktu dan seterusnya, saudara menghasilkan karya yang baik, saudara dibayar, digaji dan seterusnya. Menghasilkan sesuatu yang baik, dinamis, dinamika ke depan, bukan ke belakang. Dan ini bicara tentang tanggung jawab. Bekerja, menghasilkan sesuatu, memperoleh keuntungan, itu adalah sebuah dinamika untuk maju. Bagaimana kalau hal ini dikaitkan dengan pelayanan yang bertanggung jawab? Karena kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang pelayanan yang bertanggung jawab, harus bekerja, menghasilkan sesuatu, memperoleh keuntungan dari pelayanan itu. Wah, Pak Pendeta sudah bicara soal untung rugi di dalam pelayanan, sudah bicara soal bisnis lagi dalam gereja. Yang saya maksudkan dengan keuntungan, bekerja, menghasilkan sesuatu, memperoleh sesuatu dalam pelayanan yang bertanggung jawab itu adalah menghasilkan buah-buah roh yang baik dalam kehidupan berjemaat. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada saling menghormati, menghargai dan seterusnya seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5 itu. Bukan hanya bicara keuntungan materi, berapa persembahan yang ada, berapa bisnis yang kita bisa lakukan dan seterusnya. Pelayanan yang bertanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita dalam talenta-talenta yang ada harus menghasilkan, harus memperoleh keuntungan, dan keuntungannya itu adalah buah-buah roh yang ada yang selalu kita baca di dalam Galatia pasal 5. Kita boleh cek apakah gereja jemaat yang bertumbuh yang bertanggung jawab adalah gereja yang punya indikator semacam itu. Kalau tidak punya indikator semacam itu, kita harus bertanya apakah kita juga menjadi orang yang hanya seperti orang yang diberikan satu talenta kemudian menguburkannya ke dalam tanah. Keluarga yang bertanggung jawab adalah keluarga yang menghasilkan sesuatu, memberi keuntungan. Ada persekutuan di dalam keluarga itu. Apa keuntungannya? Cinta kasih. Keluarga yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, anak-anak yang bertanggung jawab adalah anak-anak suami istri yang membangun cinta kasih, yang membangun sebuah rekonsiliasi kalau terjadi perseteruan, yang mengucap syukur di dalam segala hal, yang bekerja keras dan menghasilkan sesuatu.
Anak-anak yang baik di dalam pendidikan mereka itu adalah tanggung jawab. Saudara, sebagai keluarga, saya sebagai keluarga, Tuhan berikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, untuk membangun keluarga. Kalau kita tidak manfaatkan itu dengan baik, kita sama dengan orang yang menguburkan talenta itu dalam diri kita. Dan Tuhan marah. Saya berpikir 10-20 tahun ke depan di IPC ini seperti apa. Saya sedang membayangkan waktu membuat khotbah ini, saya sedang membayangkan di IPC ini seperti apa 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau orang tua, saya, saudara, tidak bertanggung jawab untuk pelayanan di IPC ini. Saudara lihat anak-anak tadi. Generasi ini adalah generasi yang unik. Dibilang Indonesia, ya. Dibilang Amerika, iya. Saya selalu tanya sama anaknya Pak Noel itu di rumah, where are you from? American. Saya bilang, what? American, I'm American. Ini generasi yang galau menurut saya. Jadi ini persoalan, saudara jangan pikir galau kenapa? Saudara bayangkan IPC 10-20 tahun ke depan. Oke, semua orang bisa datang, semua orang bisa berganti. Tapi anak-anak akan bertumbuh terus. Mereka akan ada dan menggantikan kita di sini. Saudara lihat, bahasa Indonesia juga patah-patah. Disuruh nyanyi Indonesia Raya, mereka ada tuh. Gemeteran kan? Disuruh diskusi, bukan diskusi lah, kalau diskusi gak usah lah. Saya senang tuh lihat anak-anak, lihat anaknya Pak Noel, karena saya selalu dengan anak-anak itu. Kalau saya ajarin nyanyi lagu bahasa Indonesia, wah saya senang sekali tuh lihat dia patah-patah ngomongnya kan. Karena kalau si Tiffany ngajarin anaknya Pak Rob itu satu-satu, aku sayang ibu tuh, satu sayang. Saudara lihat, 10-20 tahun ke depan mereka akan meneruskan mengenai perjalanan gereja. Kita mau bawa kemana gereja ini dalam konteks American Indonesia. Oke, sekarang kita bicara tentang ini semua kita datang saya dari kampung, ada dari mana-mana, kita masih kental dengan Indonesia. Tapi anak-anak ini kita harus punya tanggung jawab 10-20 tahun ke depan bicara tentang gereja Immanuel dalam konteks menjadi gereja yang hidup dalam perjalanan ke depan. Tanggung jawab kita tidak mundur ke belakang. Setelah 10 tahun, wah udah berhenti, udah Immanuel nggak ada lagi. Bukan Indonesia, Immanuel Indonesian Presbyterian Church. Bisa jadi menjadi Immanuel American Presbyterian Church. Di sini identitas menjadi sangat penting kan dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mengatakan saya orang Indonesia tidak mau jadi Amerika, tidak begitu. Tetapi saya senang bahwa ada persoalan Indonesian American di kehidupan anak-anak ini, dan itu menjadi kekayaan mereka. Sekarang persoalannya bagaimana kita bertanggung jawab untuk membentuk sebuah pelayanan yang holistik, sebuah pelayanan yang baru tentang Indonesian American. Dan ini luar biasa kalau kita bisa lakukan, berpikir tentang 10-20 tahun ke depan. Kita tidak mundur nantinya karena kita harus maju terus. Saudara-saudara melihat ada gambar di atas. Saudara tahu di gambar apa? Sebagian mungkin sudah tahu cerita ini tentang Leonardo da Vinci. Saudara mungkin sebagian sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Satu kali Leonardo da Vinci membuat lukisan yang paling terkenal, The Last Supper. Dia membuat lukisan ini dari sekian banyak muridnya dan Tuhan Yesus. Dia mencari dari orang-orang yang ada. Satu kali dia ingin menggambarkan wajah Yesus. Dia mencari orang di lingkungan yang baik. Anak-anak muda dicari semua dan cari wajah yang paling bersinar. Tahu-tahu ketemulah seorang anak pemuda. Dan di dalam perkumpulan itu kemudian Leonardo katakan, mari ikut sama aku. Wajah anak muda ini begitu bersinarnya, kemudian dia melukiskannya dengan luar biasa. Jadilah gambar Yesus, wajah Yesus. Lukisan ini tidak selesai dengan cepat. Sekitar 6-7 tahun dia bergumul luar biasa untuk menyelesaikan satu wajah, yaitu wajah Yudas. Dia mencari orang selama 7 tahun untuk menyelesaikan lukisan ini. Dan dia mencari kemana-mana, tidak ada yang wajahnya mirip Yudas.
Dia mencari orang yang culas, dia mencari orang yang bengis, dia mencari orang yang mukanya itu apa ya, sangat apalah istilahnya itu ya, bengis lah. Dia tidak dapatkan. Satu kali dia turun ke penjara bawah tanah di Roma, dan dia cek semua orang-orang yang di penjara di sana. Dia cek satu-satu mana yang paling bengis mukanya, dan dia dapatkan satu orang. Kemudian dia minta untuk maju, dan kemudian dia melukiskan gambar Yudas. Kemudian dia katakan, setelah selesai, aku sudah selesai, lepaskanlah orang ini untuk masuk lagi ke penjara. Saudara tahu orang ini mendekati Leonardo da Vinci, memeluk kakinya, karena dia katakan kepada Leonardo da Vinci, apakah engkau tidak mengenal aku? Leonardo bilang, saya tidak tahu siapa Anda. Akulah orang yang 7 tahun yang lalu yang engkau lukis dalam wajah sebagai wajah Yesus. Dan dia tidak bisa mengenal wajah 7 tahun yang lalu ini, karena begitu bengisnya, karena begitu culasnya. Dan dia berhasil menggambarkan gambar Yudas. Yesus 7 tahun yang lalu dalam pribadi yang sama. Saudara, mundur. Apakah kita mau menjadi mundur seperti itu dalam pertanggungjawaban iman kita dalam kehidupan bergereja, berkeluarga? Mundur. Talenta yang diberikan Tuhan pada kita tidak maju karena kita tidak mempertanggungjawabkan, tapi mundur. Ini cerita yang luar biasa menakjubkan, karena pertanggungjawaban itu hilang dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saudara, hal yang kedua bicara tentang talenta bukan hanya bicara tentang tanggung jawab, tapi bicara tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Saudara, dikatakan Yesus mengatakan kepada orang yang mempunyai 5 dan 2 talenta, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan trustworthy. Jadi hamba yang dapat dipercaya, hamba yang dapat dipercaya untuk mengelola ini dengan baik. Hamba yang baik dan dapat dipercaya, yang setia. Saya jadi teringat bahwa kesetiaan itu dalam Alkitab bicara tentang hal yang sederhana sekali. Setia pada perkara kecil, maka diberikan perkara yang besar. Tidak benar dalam perkara kecil, maka tidak benar juga dalam perkara besar. Kalau saudara baca dalam Lukas 16 ayat 10 tentang bendahara yang tidak jujur, kesimpulannya adalah siapa yang melakukan perkara kecil dengan benar, dengan baik, maka dia juga akan diberikan perkara-perkara yang besar. Ini bicara tentang kesetiaan. Tanggung jawab dan kesetiaan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita untuk melakukan atau menjalankan karunia-karunia, talenta-talenta yang ada. Mulai dari hal-hal yang kecil, kalau kita tidak setia, maka kita tidak akan pernah dapat melakukan hal yang besar. Ada banyak cerita sukses, bahkan saudara mungkin merasakan dan melakukannya itu, dan pernah menjadikan itu dalam hidup saudara. Tapi saya ingin menunjukkan beberapa hal tentang cerita sukses mengenai orang-orang sederhana awalnya yang kemudian menjadi begitu luar biasa. Bolehkah Ibu Lina menampilkan sesuatu? Saudara pernah lihat ini? Saya kira orang Amerika semua tahu. Steve Jobs baru meninggal. Orang yang sangat punya peran luar biasa di dalam bidang computerized. Siapa yang tidak kenal dia? Ketika kecil dia diadopsi oleh orang tua atau keluarga. Dia bukan dari keluarga Amerika, tapi dia dibuang dan kemudian diadopsi oleh keluarga Amerika, sehingga dia bertumbuh. Dan kemudian ketika dia bersama-sama dengan Apple, saudara kira dia mau memiliki satu reputasi perjalanan yang mulus? Tidak juga. Dia dibuang karena dianggap merugi, tidak bisa menjalankan Apple dengan baik. Kemudian dia membuat sebuah perusahaan, itu pun tidak berjalan dengan baik juga. Dan yang menarik adalah ketika dia membuat sesuatu software atau apalah namanya untuk animasi film,
yang kita tahu film itu film Troy Story itu adalah awal mula dia kemudian menjadi besar. Dan kemudian dia dalam suasana yang susah itu kemudian dia bergabung lagi dengan Eiffel, dan kemudian dari bawah dia kemudian menjadi orang yang berhasil sampai akhirnya menjadi fenomenal seperti saat ini. Memulai sesuatu dari hal yang sangat sederhana, tidak mudah juga. Ada yang lain? Saudara kenal orang ini? Oh, ini sopo ini. Tampangnya ini. Saudara, kita sering dibilang bangsa yang bermental tempe. Saya dulu paling jengkel setiap kali dikatakan bangsa bermental tempe. Tapi inilah orang yang namanya Rustanto, yang sekarang menghasilkan 1.600 bungkus per 5 hari dalam ukuran 200 gram, yang sekarang menjadi makanan paling terkenal di Jepang. Sampai saat ini 1.600 per 5 hari didistribusikan di seluruh Jepang. Dan saudara tahu cerita sukses ini tidaklah seperti ini. Pasti mulai dari sesuatu yang dia buat kedelai Jepang, dia bawa ragi dari Indonesia dicampur, nggak jadi. Rupanya nggak cocok juga itu ya. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia berjalan ke 50 pedagang atau pembuat tempe, dan tidak ada satupun yang mau memberikan rahasia bagaimana cara membuat tempe yang bagus, yang enak. Tapi dari semua itu, dari 50 itu dia berpikir dan dia merumuskan sesuatu, dia harus membuat tempe yang demikian. Dan akhirnya sampai saat ini, tempe yang ditolak, tempe yang dianggap tidak enak, dianggap bermental tempe, tapi kemudian sekarang menghasilkan 1.600 paket tempe, dikatakan namanya itu Rustantos tempe di Jepang, dan sampai saat ini menjadi makanan yang fenomenal. Saudara tahu ini? Pasti. Handel. Haleluya, the Messiah. Terkenal, tetapi kemudian stroke. Dan dia tidak bisa menghasilkan karya apa-apa. Satu waktu ketika dia mau menggantungkan, kalau pemain olahraga itu menggantungkan raket atau menggantungkan sepatu bola, dia mau berhenti dari memainkan musik. Dan kemudian seorang memberikan dia buku musik yang didasarkan pada cerita Yesus. Dia sudah sakit dan stroke, tidak bisa melakukan apa-apa, tangannya tidak bisa bergerak. Dan ketika dia membaca buku itu, kemudian dia mengubah kehidupannya, dan terjadilah dalam 260 halaman yang kita kenal dengan opera The Messiah. Dan yang paling terkenal adalah Haleluya. Dia melakukan itu dari nol lagi, karena dia harus melatih tangannya supaya dia bisa menulis untuk menghasilkan 260 halaman dalam 21 hari opera The Messiah. Saudara, ini siapa lagi ini? Bikin pergedel ya. Nastar. Ada Nastar. Orang tua ini tidak punya pendidikan yang cukup. Kalau dikatakan tidak tinggi, kerjanya hanya berdoa. Kadang ada orang yang dianggap tidak waras di pinggir jalan, dia undang untuk datang, dan dia kasih makan, dia ajak nginap. Anak-anaknya sudah jengkel semua. Satu waktu ketika ada orang di jalan raya di dekat rumah, tidak ada pakaian, sudah dianggap gila, telanjang, dia bilang berhenti, dan kemudian stop, suruh naikkan ke mobil. Bawa ke rumah, dimandikan, dibersihkan, kemudian didoakan, dirawat dengan baik, kemudian orang ini dibawa ke dokter juga, dan akhirnya waras, sekarang menjadi anak angkatnya. Dan anak angkatnya ini menjadi anak angkat yang berhasil. Dia hanya punya tugas, bukan hanya punya tugas, dia cuma punya waktu bangun pagi, buka Alkitab, berdoa.
Siang hari habis dia bekerja buka Alkitab berdoa. Sore hari, malam hari buka Alkitab membaca berdoa. Dalam usianya yang sudah sampai 72 tahun, dia menghasilkan 2 buku dan ditulis dengan tangan dan kemudian dicetak. Dia ibu saya yang sama seperti ibu-ibu yang lain kemarin dalam cerita yang kemarin itu. Ibu-ibu yang tidak punya kemampuan apa-apa mungkin, tetapi mendoakan, tetapi mendidik anaknya dengan luar biasa di dalam doa, bukan di dalam kemampuan yang luar biasa. Dan itulah ibu-ibu yang ada saat ini juga di sini. Amin. Seperti ibu-ibu yang ada yang lain, Bu Dina, saya berharap juga menampilkan sosok-sosok yang demikian. Mungkin saudara merasa bahwa siapa sih ibu yang disebut atau wanita profesional itu siapa sih? Saya selalu mengkritik banyak orang. Wanita profesional adalah kalau dia pakai jas, kemudian dia kerja di bank, dia kerja di mana lagi? Mungkin sebagai pengacara terkenal dan sebagainya. Itulah profesionalitas sebagai seorang wanita. Tapi saya mau mengatakan profesionalitas juga adalah sebagai ibu. Kita sering sekali melupakan hal itu, bahwa profesionalitas sebagai ibu, tanpa ibu bayangkanlah anak itu tidak akan pernah ada berdiri di sini. Dan bayangkanlah saudara juga tidak akan pernah ada di sini. Tapi saya berharap juga bapak-bapak akan demikian. Saya berharap bapak-bapak juga demikian. Dan saya berharap juga jemaat Tuhan juga demikian. Anak-anak demikian, dan juga jemaat Tuhan demikian. Dan hari ini kita mau melihat bahwa talenta yang kita miliki, kita mau melakukan itu dalam satu suasana untuk mempertanggungjawabkannya dengan baik dan di dalam kesetiaan yang kita miliki. Siapapun yang mendapat 5, 2, 1 tidak peduli, tapi apakah ada tanggung jawab dan kesetiaan di dalam menjalankan setiap hal yang Tuhan beri bagi kita, dalam keyakinan bahwa kita akan terus maju untuk hidup dan berkarya dalam hidup. Syukur kepada Tuhan. Amin.